Halo semuanya. Hari ini kita akan membuat TM Sosiologi tentang interaksi akomodasi dan TM Bahasa Indonesia menggunakan gaya bahasa penegasan. Aku Fiona Sarali dari kelas XA. Aku Patricia Gloria Latumeten dari kelas XA. Jadi interaksi akomodasi itu proses penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, pastinya di setiap kita ada di lingkungan baru, kayak contohnya kita masuk ke sekolah ini, banyak banget tuh perubahan-perubahan yang datang gitu kan. Kayak contohnya dari aku yang awalnya nggak kenal sama Patrice, terus kita akhirnya Jadi kenalan. Kita menyesuaikan diri sama-sama. Nah, Patrice sendiri kan tuh anak basket. Kalau menyesuaikan diri sama timnya tuh gimana sih, Pat? Yang pertama sih yang paling biasa dilakuin orang-orang mungkin ngobrol dan kayak kita saling mengenal masing-masing, kayak oh dia sukanya apa atau dia lebih bagusnya gimana di dalam basket ini, dia sukanya kayak ke arah mana gitu, tujuan mainnya paling kayak gitu sih. Jadi cara kita menyesuaikan diri tuh banyak banget. Kita bisa dengan ngobrol sama mereka, kenalan sama mereka, ataupun kita bisa cari tahu tentang mereka juga. Iya, betul. Nah, kan nggak semua orang nih cocok sama interaksi akomodasi. Nah, gimana sih cara kita nerapin interaksi akomodasi di lingkungan kita? Pertama itu kita harus jadi orang yang fleksibel, dimana kita bisa menyatu sama lingkungan yang ada, nggak yang kayak milih-milih, nggak mau sama si ini, nggak mau sama si itu. Kita harus bisa sesuaiin diri. Terus juga penerapannya tuh secara luas gitu, misalkan bukan di sekolah ini aja, kayak kita bisa nerapin juga Kolaborasi gitu ya. kayak misalnya teman-teman baru di luar sekolah juga bisa. Terus juga kita harus menggunakan komunikasi yang efektif, dimana biar orang-orang tuh juga jelas dan gak miskomunikasi, nggak salah paham sama apa yang kita sampaikan, dan mereka dapat apa ya poin yang kita mau sampaikan ke mereka. Kalau menurut Patrice? Kalau menurut aku sih yang paling penting juga harus sering coba terus belajar gimana caranya berinteraksi dengan akomodasi ini, atau mengevaluasi ya yang paling penting, kayak oh kalau misalkan di interaksi akomodasi itu gini harus gimana. Terus habis itu yang paling penting juga identifikasi perubahannya. Misalkan kayak setelah kamu mencoba atau belajar interaksi akomodasi ini, kamu dapat apa, atau misalkan kamu mengidentifikasi lingkungannya atau gimana. Dan juga kita harus evaluasi ya dari apa yang udah kita kerjain. Kayak misalkan di satu tim kita evaluasi juga kayak interaksi kita tuh sama mereka udah oke belum, komunikasinya udah gimana. Jadi jangan lupa kita untuk evaluasi juga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, di contoh interaksi akomodasi ini tuh banyak banget ya. Salah satunya itu yang paling sering tuh ada individu dalam tim kerja. Nah, individu dalam tim kerja tuh kayak apa sih, Ci? Nah, kalau di dalam kerja itu biasanya kita kan kita bisa aja berkelompokan atau bekerja sama orang-orang yang kayak kita biasanya belum bekerja sama nih, kayak si A sama si B, mereka belum jarang kerja sama, terus mereka kerja sama. Nah, mereka kan mungkin saja nggak dekat, tapi mereka tuh harus menyesuaikan diri dengan cara kayak ya udah mereka emang harus sama-sama mutusin untuk kayak ya udah ayo kita kerja sama-sama, tujuan yang sama ya. Ya, jadi kita harus punya tujuan yang sama supaya kerja kelompok itu jadi. Selanjutnya contoh lainnya itu adalah perubahan teknologi. Nah, biasanya kalau di sekolah-sekolah lain itu kan masih pakai buku. Nah, kalau di PSKD sendiri tuh udah pakai e-book ya kanan. Terus kita juga masih menyesuaikan diri kan dengan sistem pakai e-book. Kalau menurut Patrice sendiri gimana tuh? Kalau menurut aku sendiri, aku masih menyesuaikan ya, karena dulu dari SD, SMP, bahkan TK tuh masih tetap pakai buku biasa kan, buku yang kayak emang tebel banget gitu. Nah, kalau sekarang untuk pakai e-book tuh juga banyak banget kesulitannya. Harus punya kuota atau wifi, terus gitu punya sinyal yang bagus, dan itu sangat sulit sih untuk aku. Terus habis itu kadang kita suka lupa, nggak bisa nandain kayak slide berapa kayak gitu. Kalau misalnya buku biasa kan distabiloin gitu ya. Ya, lebih mudah. Cuma lebih praktisnya tuh kemudahannya paling nggak berat ya bukunya, jadi kayak lewat handphone. Ya, bawa satu udah semuanya. Iya, udah mencakup semuanya. Banyak. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dari interaksi akomodasi. Nah, yang pertama itu ada peningkatan fleksibilitas, peningkatan keseimbangan, peningkatan produktivitas, dan juga bisa menghilangkan stres.
Nah, selanjutnya dampak negatif dari interaksi akomodasi. Biasanya itu ketidakpastian. Kayak misalkan orang-orang yang diajak kerjasama di interaksi akomodasi ini itu kayak nggak mau. Jadi kayak mereka tuh nggak pasti mau kerjasama sama kita. Nah, selanjutnya itu ketidaknyamanan atau kayak beberapa orang ngerasa nggak cocok sama interaksi akomodasi. Karena bisa aja semua orang tuh nggak semua orang bisa cocok sama interaksi ini. Ada beberapa yang kayak ngerasa di-push atau ngerasa dipaksa sama interaksi akomodasi. Jadi mereka ngerasa nggak cocok dan ada tekanan tersendiri bagi diri mereka. Nah, selanjutnya itu juga ada pergeseran prioritas. Kayak kita tuh ngerasa di interaksi ini kita punya prioritas yang lebih gede. Jadi kayak bisa keteteran sama pelajaran-pelajaran lain atau kerjaan-kerjaan lain. Jadinya kerjaan yang lain tuh keteteran. Jadi cuman kita ngerjain satu kerjaan aja. Itu bisa jadi pergeseran prioritas dan juga gangguan terhadap produktivitas kita. Jadi kita produktif cuma sama satu hal aja, nggak dengan semua hal kita produktif. Segitu dulu diskusi kita Tentang interaksi akomodasi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.